Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ikfi sarata limin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima syabang nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ittaqillah haitsuma kunta wa'ti sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasani. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah karena dengan karunia limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat sebut nikmat sehat wal afiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, dapat meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan saleh kita, amalan-amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. InsyaAllah termasuk kita semua di dalam golongannya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya, setia menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya mewasiatkan dan selalu berpesan mobil khusus buat diri khatib pribadi yang dhaif ini dan juga buat kaum muslimin. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Tidak terasa sudah waktu berlalu. Saat ini sudah memasuki tanggal 5 Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu bulan haram dari Allah Subhanahu wa taala.
Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di sini kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Rajab adalah tempat menanam, bulan Sya'ban adalah tempat menyiram, dan bulan Ramadan adalah tempat memetik amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita meningkatkan iman kita, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin di bulan Rajab, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu jangan lepas ketika kita memasuki bulan Rajab, jangan lepas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi syahrul Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang artinya adalah, ya Allah ya Rabb, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah usia kami mencapai bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Amalan-amalan apa yang utama yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Ada salah satu riwayat, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika itu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa a'malu ahabbu ilallah ya Rasul?" Sungguh amal apa yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha." Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Dijawab kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala birrul walidain, cinta dan taati kepada kedua orang tuamu. Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Dijawab kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam dan tidak menjawab apapun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab ini yang utama adalah kita tingkatkan daripada sholat tepat pada waktunya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya? Karena hamba tersebut cinta kepada Allah, karena hamba tersebut mengutamakan Allah ketimbang urusan-urusan duniawinya, karena hamba tersebut menomorsatukan Allah ketimbang urusan-urusan perniagaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menomorsatukan hamba tersebut daripada kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hamba tersebut di dalam urusan-urusan duniawinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengecam di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Mereka orang-orang yang selalu melalaikan waktu salatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu tepatilah
salat. Ketika Allah sudah memanggil azan melalui muadzin, maka datanglah kita untuk melangkahkan kaki kita menuju salat di dalam masjid tepat waktu. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada para umat-umatnya agar selalu melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid. Karena apa? Jelas salat berjamaah sungguh banyak keutamaan-keutamaan, sungguh banyak padilah-padilahnya. Di antaranya yakni pahalanya lebih banyak 27 derajat ketimbang salat sendirian hanya 1 derajat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan, memperkuat tali silaturahmi. Dengan begitu insyaallah apabila umat Islam sudah erat mengikat tali persaudaraan, mengikat tali silaturahim, selalu mengikat ukhuwah Islamiyah dengan selalu salat berjamaah, insyaallah niscaya umat Islam akan kuat. Belum lama kita dengar di Swedia kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam dibakar oleh orang-orang Swedia yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah salah satu bukti bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah takut dengan bangsa Muslim kecuali satu hal. Apa satu hal tersebut? Yakni salat subuh berjamaah sama banyak dengan salat Jumat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin terjadi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita masih mau melaksanakan sholat sendirian di dalam rumah, atau mau melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah? Masyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk itu kita doakan mereka orang-orang yang zalim kepada umat Islam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Karena umat Islam, umat muslim tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, apalagi kitab-kitab agama lain. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka dari itu kita doakan mereka orang-orang yang zalim kepada umat Islam agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Semoga orang tersebut masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah birrul walidain, cinta dan taat kepada kedua orang tuamu. Jelas orang tua kita jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh apapun, walaupun air lautan menjadi tintanya, walaupun batang-batang pohon menjadi penanya, walaupun dedaunan yang ada di seluruh alam bumi ini menjadi kertasnya untuk menulis jasa-jasa orang tua kita, tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. 5. Air yang dikeluarkan oleh ibu kita tidak akan bisa pernah kita balaskan dengan apapun. Yang pertama adalah air ketuban dikeluarkan oleh ibu kita ketika kita dikeluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Yang kedua yakni air darah nipasnya. Ia berkorban mengeluarkan anak-anaknya, taruhannya nyawa. Maka dari itu anak-anak saat ini jangan sampai melawan kepada ibunya. Yang ketiga adalah air susu yang membesarkan kita dari mulai merah sampai besar. Itulah pengorbanan daripada ibu kita. Yang keempat adalah air keringat, susah payah mengurus kita dari kecil sampai besar. Ia keluarkan keringatnya dengan ridho dan ikhlas. Demi apa? Membesarkan anak-anaknya. Yang kelima adalah air matanya. Ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami yang diangkat derajatnya. Jadikan anak-anak kami kehidupan di dunia akhiratnya bahagia. Orang tua kita selalu meneteskan air matanya setiap saat demi untuk kebahagiaan anak-anaknya. Jangan engkau bangga menjadi seorang karyawan-karyawati. Jangan engkau bangga menjadi mempunyai pangkat dan jabatan. Jangan engkau bangga menjadi pengusaha. Itu semua bukan karena keahlian kita sendiri, tapi melainkan yakni
doa orang tua kita yang tulus ikhlas kepada Allah mendoakan para anak-anaknya. Maka dari itu mulai saat ini mindset kita rubah. Apabila jarang menemui orang tua kita yang masih hidup, temui mereka. Jangan sampai mereka menunggu dan menahan rindu kepada anak-anaknya. Yang kedua, apabila orang tua kita telah tiada, ziarahi, datangi kuburnya, doakan orang tua kita. Karena doa anak kepada orang tuanya tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Zaman sekarang banyak salah kaprah, ziarah kemana-mana, ke Madura, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah dan sebagainya. Tapi orang tua sendiri tidak pernah ditengoki. Ziarah ke orang tua sendiri bahkan setahun sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, wa salisu jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, sisihkan harta kita di jalan Allah. Kita punya ilmu pengetahuan, sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tenaga, kita salurkan tenaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang selalu jihad di jalan Allah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ketiga amalan tersebut dapat kita amalkan di dalam sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Semoga kita semua masuk dalam keadaan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dengan menghembuskan napas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.